untayan anugerah dan anugerah. Jadi nggak ada tuh yang namanya sakit tuh di sini tuh nggak ada, Mas. Semuanya tuh hanya anugerah, untayan anugerah dengan anugerah. Jadi semua persoalan itu sebenarnya nggak ada dan tiada, antara pertemuan dan perpisahan, antara suka dan duka. Kita sering kali sibuk menjeruk nipisi kehidupan kita. Nipis orang kita tuh yang di luar. Jadi apa di luar diri kita adalah rencana Allah, skenario Allah. Tapi di dalam diri manusia adalah nafsu. Nah, persoalannya itu adalah skenario Allah, itu anugerah untayan anugerahnya Allah. Tapi ketika hati kita tidak bisa menerimanya, maka itu akan jadi jeruk nipisnya. Makin dipegang jeruk nipisnya, makin asam hidup Anda. Lepaskan jeruk nipis itu, rezeki akan datang, Bapak Ibu. Jodoh itu rezeki. Banyak yang galau tentang jodohnya. Aduh, saya udah 30 tahun. Mana ya jodoh saya? Sudah kepala tiga nih. Realnya kan seperti itu. Semakin dipikirin, jodoh semakin jauh. Rezeki itu semakin jauh. Seperti rezeki kalau dipikirkan tuh semakin di jeruk nipis itu semakin jauh. Jeruk nipisnya adalah kesakitan, kegalauan, kekhawatiran. Aduh, saya tuh udah kepala tiga, terus aduh jadi galau. Galaunya tuh tingkat berapa gitu ya. Ketemu teman-teman yang sudah pada nikah gitu, saya kok belum ada jodohnya. Aduh, kenapa ya saya kok nggak punya jodoh, kok saya apa nggak saya nggak cantik ya gitu ya, jadi kekhawatiran gitu, jadi ke lebay gitu. Itu semua nggak real, hanya jeruk nipis. Kita harus yakin bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau nggak cantik itu so what gitu loh. Kalau belum kepala 30 belum ada jodohnya itu so what gitu loh. Gitu. Nah, Allah telah menjanjikan setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada di surat Ar-Raj, di di ayat ketiga. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan jadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang kaum yang memikirkan. Jadi sebagai kaum yang memikirkan nih Mas, kita harus menjadi kaum yang memikirkan karena semuanya itu sudah dijadikan berpasang-pasangan. Jadi gunung dipasangkan oleh lembah, buah berpasang-pasangan, terus siang ditutup dengan malam, gitu kan, berpasang-pasangan. Ada juga di surat Yasin. Yasin di ayat 32. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah menciptakan pasang-pasangan semuanya dari bumi, ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka. Jadi kita harus mengetahui Allah udah menjanjikan setiap makhluk di bumi itu sudah pasang-pasangan. Kenapa kita mesti galau gitu? Padahal kan Allah telah menjanjikan ada di dalam ayat-ayatnya. Ada kemudian ada di surat di Azariyat eh, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, ini kadang jika kita belum punya rezeki, itu harus ingat kepada Allah. Ketika kita diberikan jodoh di bumi, kita harus ingat kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pencemburu. Ketika kita mencintai makhluknya melebihi dari mencintai Allah, maka kita akan diuji. Nah, saya pernah pengalaman nih, Mas. eh saya apa ya? Saya
katakanlah ya, apa saya diuji, paradox of Candy-nya, saya adalah seorang ibu di usia muda, suami saya meninggal dunia di usia 35, saya baru 30 gitu kan. Itu kan wow keren sekali gitu kan. Maksudnya di usia saya udah baru 5 tahun, dan banyak impian duniawi itu, maksudnya ingin tua bersama, ingin ini. Ternyata kan Allah menguji kan dari sini itu berpasang-pasang, mungkin oh saya mungkin mencintai makhluknya itu melebihi cinta saya terhadap Allah gitu kan, jadi muhasabah diri ya. Akhirnya Allah mengambil dia, ke 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 Allah gitu, jadinya Allah lebih sayang gitu. Alhamdulillah menjadi, eh, apa namanya, jadi permen yang manis. Karena di luar dari kita itu adalah rencana Allah yang pasti yang terbaik. Jodoh itu hakikatnya sudah ada, hanya saja kita yang tidak tenang dengan ketentuan Allah. Nah, Allah kan sudah menjanjikan bahwa jodoh itu sudah ada di dalam Al-Quran, bahwa semuanya sudah berpasang-pasangan. Gunung dipasangkan oleh lembah, buah berpasang-pasangan, siang ditutup dengan malam, ada di surat Yasin. Kullaha ini adalah semua, termasuk ya semuanya. Terus di surat Az-Zazirat, yang kami pasangkan berpasang-pasangan kebesaran Allah. Dunia itu jadi tidak real. Pikiran itu yang real. Jadi yang diubah itu adalah pikiran kita. Karena mungkin ada yang belum dapat jodoh di dunia, tapi kan Allah telah menjanjikan di akhirat jodoh terbaik. Jadi yang harus diubah adalah pikirannya. Pikirannya itu harus dirubah karena pikiran itu adalah real, dunia itu tidak real. Kita kemarin sudah belajar LOP ya. LOP, di yang ikut SHMR kemarin sudah belajar yang kalau ingin merubah nasib adalah rubahlah pikiran kita. Nah, yang di sini adalah rubahlah nasib kita. Kalau bahasa gampangnya, kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka kita harus memantaskan diri. Memantaskannya diri itu seperti apa gitu. Jadi tanamkan di dalam diri saya sudah memiliki jodoh. Jodoh kalau nggak di dunia ya di akhirat gitu. Kan Allah sudah apa menyediakan bidadari dan bidadara terbaiknya. Jadi jodoh itu sudah diinstal sama Allah. Sahabat Nabi kalau dikasih nikmat di dunia, dia takut. Takutnya apa di akhirat itu nggak dapet. Jadi yang yang punya jodoh di dunia itu harus berhati-hati. Berhati-hatinya bisa jadi itu adalah sebagai ujian. Ujiannya kita di dunia. Bisa jadi itu kita menjadi tergelincir. Jagain tuh, pegang seperti pegang telur di ujung tanduk. Jagain gelas yang mudah pecah di ujung tanduk. Jodoh saya sudah ada di akhirat, berpasang-pasangan di akhirat, gitu, Mas. Jadi jeruk nipis di dalam dunia saya mau, dia jodoh itu sudah Allah berikan gitu. Cuman karena kitanya yang yang nggak tenang, jadinya nggak datang gitu. Walaupun kita sudah dikasih jodoh sama Allah, itu malah jadi ujian. Ujiannya, ah pasangan saya itu yang terbaik bukan ya gitu. Seperti mungkin suami saya yang sekarang belum MR nih Mas. Eh, Bunda, dia bilang, Bunda salah pilih ya. Masya Allah, mau keren nih gitu kan. Dia sih udah ikut yang milat-milat, udah ikut yang sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau yang camp itu belum belum sempet, alhamdulillah. Enggak, tapi yang saya tekankan di sini adalah pikiran kita bahwa jodoh terbaik Allah sudah siapkan, bukannya di bumi, tapi di surga. Itu. Jadi kalau ingin mendapatkan jodoh terbaik di dunia dan di akhirat itu harus dijaga benar-benar. Seperti di surat Al-Waqiah di ayat 22. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Mereka itu tidak didengar di dalam perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka
mendengar ucapan salam. Jadi di sini sudah Allah janjikan akan mendapatkan jodoh terbaik di surga. Ada bidadari-bidadari bermata jeli di dalam surga. Ada di surat Al-Waqiah. Itu luar biasa ya. Mas Ferry mau dapat bidadari nggak? Alhamdulillah sudah. Oh ya, Alhamdulillah ya. Dapat di dunia dan insya Allah di akhirat ya. Amin. Bapak Ibu, semoga jodoh yang ada di sini adalah jodoh terbaiknya. Tapi saya juga mau yang dapat jodoh di dunia, Bunda Suci. Iya, siapa yang mau? Coba, siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa nih? Coba di sini ada yang lagi cari jodoh nggak nih? Saya mau yang terbaik dari Allah. Amin, ya Rabbal Alamin, Bu Kina. Siapa lagi nih? Ada Bu Eli nih. Saya Udah. mau. Alhamdulillah, amin. Semoga yang setelah ikut ini bisa ketemu jodoh terbaiknya ya. Amin. 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 Ada Bu Eli juga ya. Mana Bunda Eli nih? Masya Allah, Mafel yang luar biasa dahsyat nih. Ada teman-teman kita nih. Ibu Ida, Bu Zurai nih. Masya Allah, banyak coach-coach kita nih di sini nih. Hmm. Nih, hati-hati dalam mendapatkan jodoh. Mendapatkan jodoh di dunia bisa menjadi sebab tidak mendapatkan jodoh di akhirat. Cara perempuan masuk surga itu mudah, dapat ridhonya suami, ridhonya manusia. Jadi gimana sih caranya Bu, Bunda Suci? Tadi yang pengen dapat jodoh di dunia, cari ridhonya orang tua, ridhonya kakak adik, ridhonya saudara. Jadi ridhonya manusia yang dicari gitu. Jadi yang saya lakukan dulu ya, saya tuh single lumayan nggak sebentar juga itu berapa ya? Eh, 5 tahun mungkin ya, 5 tahun. Itu. Hmm, Kemudian betapa banyaknya perbuatan kita yang menghilangkan keridoan pasangan. Jadi yang sudah punya jodoh nih, apa dapatkan ridho suami. Ridho suami itu kita harus harus dapat ridho suami. Bahkan ketika seorang istri yang meninggal dunia lebih dahulu sebelum tidurnya, itu dia papa aku minta ridhonya, itu dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Jadi ketika suami gitu ridho, kita langsung dapat dapat surga. Mau dapat pasangan di akhirat, kejar ridho pasangan di dunia. Untuk yang belum ada jodohnya, kejar ridho orang tua, keluarga, sahabat, dan orang lain. Jangan memakai cara-cara yang dijauhkan Allah dari ridho Allah. Jadi ya yang saya cari waktu dulu ya apa saat cari waktu itu sebenarnya gimana ya garis kebenaran saya tinggi waktu dulu ya belum kenal Maha Rezeki sempat pengen saya sendiri udah ngerasa enjoy dengan sekarang saya malah dulu malah nggak pengen dapat jodoh tapi ketika Pak Nas menceritakan ini Pak Nas kan berulang kali kan perisainya istri itu adalah suami. Saat kita di akhirat nanti yang menjadi tamengnya istri adalah suami. Nah, itu dia, ya saya nggak punya tuh. Baru tuh saya berasa tuh. Terus udah gitu saya diminta sama orang tua tuh bolak-balik ayo mana jodoh kamu sampai saya diminta mantan-mantan saya dulu tuh aduh kayaknya udah nggak mau deh gitu udah terlanjur ya apa enak sendiri gitu malah apa sih bahasa sekarangnya Mas Ferry independent woman ya apa sih akhirnya tuh karena sering bergaul sama Pak Nas sama Mayat Rezeki itu akhirnya jadi oh gitu ya terus akhirnya orang tua balik-balik nanya kalau mama papa nggak ada kamu sama siapa gitu terus saya dengan sok kuatnya bilang ada Allah lah gitu kan pas ibu saya bilang gitu di depan Ka'bah saya nggak bilang saya langsung Masya Allah Astagfirullah langsung
Eh, Langsung kayaknya kayak ngerasa ditampar itu. Aduh, garis kebenaran ini. Tapi saya di situ saya menerima keadaannya gitu. Kan di luar kita adalah senario Allah. Mungkin keadaan sekarang itu adalah yang terbaik untuk kamu gitu. Jadi saya mungkin waktu dulu saya kurang mencintai Allah sehingga Allah cemburu. Terus mungkin karena waktu saya udah sendiri, maksudnya saya ditinggal meninggal suami, terus akhirnya sekarang adalah waktu saya untuk berbakti kepada orang tua. Nah ini pasti kejar ridho orang tua, ya kan? Saya membaktikan diri saya untuk merawat orang tua saya hingga mereka alhamdulillah menutup usia saya. Jadi kalau kalau belum magnet rezeki nih Mas, memandangnya mungkin ujian itu sebagai musibah apa? Sedangkan kalau magnet rezeki itu ujian adalah sebuah nikmat gitu. Kalau dibilang mengeluh, maksudnya udah ditinggal suami, ditinggal orang tua, ayah, ibu itu. Tapi kalau seorang magnet rezeki, alhamdulillah saya menemani mereka, saya meladeni mereka, saya bisa apa? Jadi anak yang soleh, maksudnya berbakti kepada mereka gitu. Alhamdulillah gitu. Karena udah menjadi insan magnet rezeki nih gitu. Pokoknya kalau insan magnet rezeki itu bahagia aja gitu. Mau single, mau double gitu kan. Pokoknya anugerah aja gitu. Anugerahnya ya sebagai istri sekarang adalah ujian. Nah, itu Bapak Ibu yang harus dijaga adalah apabila kita diberikan rezeki di dunia, siapa tahu itu akan menjadi sebuah ujian dari Allah, maka kita harus jaga agar menjadi bidadari di akhirat juga jodoh di akhirat. Rezeki atau jodoh akan datang dengan sendirinya ketika Allah ridho kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kita tuh kejar ridho orang tua, kejar ridhonya. Jadi jadi saya sedikit cerita jodohnya sekarang nih. Saya ta'aruf. Saya dikenalin. Nah, Kudorola tuh kalau yang kemarin-kemarin tuh belum 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 apa ya? Belum jodoh mungkin ya. Dibilangnya gini, saya ketemu sama beliau nih, untuk apa sih manusia diciptakan untuk menikah gitu kan? Dia bilang, eh, ya sebagian ya apa ibadah itu diambil dari menikah gitu. Eh, apa menikah itu adalah ibadah terpanjang, Masya Allah. Ternyata nyambung sama ajarannya Pak Nas bahwa setiap manusia adalah berpasang-pasangan dan niat kita adalah untuk ibadah. Nah, ini ketika kita berumah tangga itu niatnya adalah untuk beribadah, insya Allah itu akan Allah jaga. Ketika kita apa niat kita adalah untuk materi, mohon maaf ya, materi itu akhirnya apa cerai-cerai-cerai gitu kalau kata Pak Nas. Ketika yang itu yang di sana no, yang selebriti gitu. Kalau yang di sini mah enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi rezeki dan jodoh yang datang dengan sendirinya ketika Allah ridho kepada kita. Jadi kita kejar ridhonya Allah, Bu. Kita pantaskan diri kita biar rezeki itu datang. Jodoh itu tidak dicari karena sudah ada, bahkan diantarkan. Jodoh itu adalah perisai, perisai. Makanya biar perisai itu buka adalah cari keriduan orang lain. Berusaha sekuat tenaga. Tenaga bukannya mencari, tapi sekuat tenaga mencari eh, ridhoan orang lain terhadap kita. Itu yang biasanya untuk wanita ya. Nanti kita belajar untuk ini. Jadi ya nggak perlu tuh diobral. Di, cukup diam di rumah, jodoh sudah datang seperti ibunya Imam Syafi'i ya, Pak. Ibunya Waro, bapaknya Waro, Alhamdulillah Imam Syafi'i itu dijaga dengan kesuciannya. Jodoh tidak dicari karena sudah diantar, cari ridhonya, carikan ketenangan batin. Insya Allah jodohnya akan diantar sama Allah.
Jadinya untuk perempuan itu yang diubah adalah pikirannya. Pikirannya apa? Waktu itu ya, saya menerima taruh ini, saya dengar itu sakinah selamanya, Bu. Sakinah selamanya sama jo, apa jodoh terbaik. Itu berapa kali ya sampai anak saya bilang, Bunda kok denger itu mulu ya? Lagi cari petunjuk. Maksudnya yang diubah tuh ternyata tuh pikiran kita bahwa kita udah ada jodohnya. Orang udah ada jodohnya itu kenapa galau gitu. Kenapa ibu saya nyari-nyari itu. Saya nyantai aja gitu. So what gitu loh kalau orang tua nanyain jodoh kamu mana, ya udah doain aja mah gitu kan. Terus kalau ada temen nanya itu pasangan kamu mana gitu, ya udah ada di akhirat, nanti kalau nggak di dunia ya di akhirat, bilang aja gitu. Terus gimana caranya gitu kalau untuk laki-laki, berarti kan jodoh itu nggak dicari, sudah diantarkan untuk yang perempuan. Kalau untuk laki-laki itu harus jantan, jaga mata, jaga hati. Kalau sudah gelisah ya cari wanita terbaik Anda, cari ke Allah, gelar sajadah, minta tuh jodoh terbaik, bukan wanita yang mana yang paling baik, ya bukan mana yang paling cantik, tapi minta sama Allah adalah wanita mana yang menjadi jodoh terbaik saya, hingga pernikahannya berkah dan menjadi panjang, terus tidak menjadi ujian. Jodoh itu untuk ketenangan di hati. Jadi Bapak Ibu, jadi ketika kita ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki dia memang untuk mencari itu jodoh yang terbaik, bukan cari yang aku pengen yang cantik lah, aku pengen yang inilah, yang kaya lah, yang apa gitu. Enggak, tapi minta jodoh yang terbaik biar ketika udah dapat, kita dapatnya tenang, bukan jadi ujian kita di akhirat. Jodoh di dunia bisa jadi ujian. Seorang istri eh, bisa masuk surga itu karena mendapatkan ridho dari Allah. Seperti itu, Mas Ferry. Jadi yang perlu ditanamkan itu adalah eh, jo- jodohnya Bapak Ibu sudah ada kalau nggak di dunia ya di akhirat. Kalau Allah memberikan jodoh terbaik, memberikan jodoh di dunia itu akan menjadi ujian. Ujiannya itu bagaimana? Ayo untuk kita sama-sama mendekatkan diri ke Allah. Ayo ajak ketika kita mungkin yang berumah tangganya yang sudah panjang gitu, carilah chemistry. Sekali-sekali ajak nonton bareng, ajak makan berdua gitu. Jadi kan bahwa jodoh yang sekarang adalah jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik yang Allah berikan, kemudian yang Allah temukan nanti pas di akhirat nanti, seperti itu. Jadinya apa namanya, ikutlah bersama, sering bersama melakukan kegiatan bersama-sama agar chemistry itu bisa di ini bisa kembali seperti di awal. Ingat-ingat waktu pertemuannya gimana gitu ya, untuk yang rumah tangganya mungkin yang sudah panjang gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Karena kan Allah bilang kalau mendapatkan jodoh di dunia itu akan menjadi ujian. Nah, ujiannya itu seperti apa? Ya, ya mungkin ya di dunia memang nggak real katanya kan. Katanya Pak Nas itu dunia itu nggak real. Yang real itu di akhirat. Jodoh terbaik itu di akhirat. Bisa jadi jodoh di jodoh di dunia nggak sampai nggak punya jodoh di akhirat. Itu Pak Nas bilang sendiri gitu. Karena ada di dalam Al-Quran bagaimana caranya biar jodoh di dunia agar menjadi jodoh di akhirat juga, itu kita harus jaga. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Ya, materinya seperti itu, Mas. Mungkin ada Baik, pertanyaan. baik Kak Suci. Terima kasih ini materinya luar biasa sekali ya. Keren nih ceritanya Coach Suci ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi insya Allah sangat ngena sekali ini apa materi yang disampaikan pada malam hari ini dengan temanya jodoh terbaik. eh kayak sebenarnya menarik kali. Saya juga kebetulan sama Coach Suci ini mengenal sejak
beliau kondisinya masih sendiri ya Mbak ya. Terus menjelang ini sampai akhirnya mendapatkan jodohnya lagi kembali luar biasa. Nah, sebenarnya tadi itu kalau saya dengarkan dari awal sampai tadi terakhir, Suci sudah memberikan lah tips-tips gitu, seperti itu ya, materinya juga. Itu luar biasa sebenarnya ceritanya. Sebenarnya udah disebutkan juga bagaimana kita tadi ya jodoh terbaik itu sebenarnya adanya ya nanti pada di saat akhirat. Nah, tapi kan boleh dong, mau juga dong kita ada di jodoh di dunia kan seperti itu. Nah, mungkin ini dari Bapak Ibu yang di sini yang hadir pada malam hari ini ada yang ingin ditanyakan ke Suci terkait apa sih mungkin eh, tips-tipsnya tadi yang belum disampaikan barangkali ada yang tips rahasia ya kan. Tips rahasia apa nih atau amalan-amalan apa nih yang belum kira-kira yang barangkali ya barangkali mungkin yang itu yang ditanyakan atau tadi nih mungkin ada satu pertanyaan di eh, kolom chat ke Suci yaitu tadi Pak Kasman ya Pak Kasman. Nah, ini sebenarnya tadi udah sempat dijawab juga sama Coach Suci, mungkin bisa diulang kembali. Yang dimaksud ridho orang tua itu seperti apa ya contohnya Coach Suci seperti itu. Mungkin. Ah, Ya, jadi yang dimaksud dengan ridhoan orang tua itu cari yang apa pasangan itu yang disetujui oleh orang tua gitu. Misalnya Bapak Kasman kan bapaknya mendekatkan ridho pada orang tua. Misalnya waktu itu ya kalau saya ya waktu itu kan saya ditinggal almarhum itu cukup lama gitu. Jadi saya berbakti sama orang tua itu. Bahkan saya mengumrohkan orang tua saya, kemudian saya apa namanya? Jadi momen kedekatan dengan orang tua tuh sangat saya nikmati gitu. Jadinya eh, jadi eh, kita diuji sama Allah dalam kesendirian itu nikmat aja gitu nikmatnya. Bahkan teman-temannya ibu saya tuh jadi teman saya malah jadi kadang teman saya kok kebanyakan nenek-nenek ya. Jadi teman-temannya ibu saya itu jadi teman saya juga gitu. Jadi lucu gitu. Terus kayak seperti saya mendapatkan jodoh gitu. Kan jodoh ini ta'aruf. Ta'aruf itu kedarullah tuh saya apa ya eh, tukeran nomor telepon. Nomor teleponnya itu salah Kak Ferry. Ke dikasih nomor telepon ibu saya. Nah itu ibu saya yang nyomblangin jadinya. Ya, jadi maksudnya pasangannya itu yang disetujui orang tua, kemudian yang dikenalkan kadang kan begitu ya. Maksudnya saya mungkin ada beberapa maksudnya ada pilihan orang tua, terus ada yang saya mau, ternyata kan orang tua nggak mau. Ya, ya kita cari ridhonya orang tua karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah gitu, Mas Ferry. Itu yang saya rasakan. Ada sih ya kemarin ya. Yang orang MR juga ada ya Mas Ferry. Oh keren. Ternyata kan karena feelingnya orang tua tuh main banget gitu. Maksudnya ini orang nggak baik gitu. Kita mungkin saat itu apa namanya kita tuh udah nggak tahu ya rasanya kok kita demen banget sih dia. Tapi ternyata orang tua tuh nggak demen gitu kan. Ya tapi orang tua tuh ya kita minta dijauhin aja sama Allah. Kalau memang dia jodoh saya ya dekatkan. Kalau bukan ya sudah gitu kan. Akhirnya ayo kita gelar saja dah gitu. Kayak ini pertanyaan yang kedua ya. Saya mau bisa membimbing saya. Saya mau yang oh iya ini harus cari imam yang bisa mendekatkan lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Jadi apa ya? Alhamdulillah nih Kak Sari. Jadi memantaskan diri ini ternyata tuh si jodoh saya adalah Ustadz. Saya tahu tuh keren. teman-temannya manggilnya Ustadz gitu kan. Saya mah yang saya tahu tuh dia kakaknya teman saya gitu lah. Saya lagi nanya-nanya si A kok totonya dia kakak saya gitu sih. Sudah lucu aja gitu. Maksudnya ya kita jodoh itu seperti gelas dengan tutup gelas itu. Maksudnya kalau ingin jodoh yang baik ya kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Kalau kita ingin jodoh yang menjadi orang yang soleh ya kita harus jadi orang yang soleha gitu. Jadi harus memantaskan diri, insya Allah ya. Jadi kalau kata Pak Nas, apa? kalau perempuan ya
kita gelar sajadah, kita sholat tahajud, kita sholat apa? Sholat ini, sholat hajat. Ya Allah, saya kok hati ini tidak gelisah, saya kok hati ini tidak tenang. Tolong Engkau berikan. Jadi dalam ibadah, jadi minta sama Allah. Dan insya Allah jodoh itu yang akan datang sendiri. Kemudian jodoh itu akan yang terbaik gitu, Coach Ferry. Ya, itu ya, Bapak Ibu ya tadi yang oh, ridho orang tua tuh seperti apa. Ini juga nih Bunda Fiza ya, mohon doanya ya. Mungkin semoga ya Bunda Fiza mendapatkan seseorang yang bisa membimbingnya lebih dekat. Amin ya robbal alamin. Barangkali masih ada yang ingin bertanya ya. Ada, dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini Bunda Afiza. Nih Bunda Afiza, tuh barusan sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat buat Suci. Tuh, Assalamualaikum Bunda Suci, aku juga sekarang single dengan 2 anak. Suami saya juga nih meninggal dunia nih. Case-nya kan jangan-jangan sama nih. Kayaknya mungkin Bunda Suci silakan Suci lebih ini nih. Case-nya Dulu saya sempet nggak pengen nikah lagi karena pengen nanti di akhirat kelak sama apa tadi. pengen nggak nikah lagi karena pengennya nanti di akhirat nanti kelak bisa sama-sama dengan almarhum suaminya. Kira-kira Hmm, gimana tuh ke Suci? hmm. Ya, jadinya ya Allah tergantung dari prasangka hambanya. Kalau Ibu Fiza merasa bisa, bisa, maksudnya bisa menjaga diri, bisa menjaga hati, ya ini. Tapi kan saya juga dulu kayak gitu, Bu. Ternyata dibilangnya apa ya? eh Kamu kan masih muda, gitu. Bunda Afiza sekarang usianya berapa nih, Bu? Dulu, dulu 35. Waktu saya 33 dan sekarang berapa nih Bu Afiza? Mungkin maksudnya eh, apa dari magnet rezeki ini saya bisa membuka diri. Ternyata tuh ibadah terlama itu dan terbaik itu dilakukan pada saat kita menjadi istri ternyata. Masya Allah. Terus ketika Pak Nas menceritakan tamengnya seorang istri adalah eh, suami gitu. Suami ini ditanyain dulu kenapa kamu nggak berhijab gitu. Yang jadi ditanyakan adalah suaminya dulu gitu. Tapi ketika kita nggak punya suami, kan ya ini menjadi langsung ke diri sendiri. Nah, untuk anak-anak, oh sekarang 35, ya masih muda, Bu. Kita jangan menutup diri gitu, Bu. Akhirnya coba untuk move on. Move onnya itu adalah terbaik, jodoh terbaik. Jadi mungkin saya mungkin dari Mama Dedeh nih kayaknya eh, jodoh kalau perempuan tuh jodohnya adalah jodoh akhirat adalah jodoh terakhirnya. Nah, kalau ketika dia menikah lagi, maka yang di akhirat adalah yang terakhir. Tapi kan ketika Pak Nas bilang jodoh di dunia adalah ujian, maka belum tentu juga dapat jodoh di akhirat, Bu. Gitu kan. Maksudnya ibu sekarang jangan menutup diri, ibu rilis aja ke Allah. Pokoknya ibu minta yang terbaik. Kalau misal pun sekarang sudah ada, maksudnya kalaupun sekarang, maksudnya minta yang terbaik aja dari Allah. Kalau memang saya masih ada jodoh, ya Allah, semoga Engkau berikan jodoh yang terbaik. eh Ya itu yang saya lakukan kalau memang saya belum dapat jodoh. Maksudnya kalau saya punya jodoh, mudah-mudahan sebelum 40 saya udah punya anak laki-laki. Nah, alhamdulillah Mas Ferry dikasih semua. Sebelum 40 saya udah nikah, udah punya anak. Sebelum 40 dan laki-laki pula, Masya Allah. Pokoknya LOB saya tuh ini. Jadi ibu harus rilis semua, rilis. Takutnya ibu menjadi apa ya, belum bisa move on karena ditinggal suami meninggal gitu. Memang sih kalau orang manusia, maksudnya seorang ibu yang ditinggal meninggal tuh lebih lama, Mas Ferry, ternyata ya, daripada ibu yang bercerai nih. Kalau kata orang tua saya, kalau bercerai itu karena nafsu, kalau karena meninggal itu karena
Allah kan, udah suratan takdir kan. Tapi eh nanti ibu itu aja minta, ibu rilis aja, ibu minta yang terbaik aja. Kalau memang saya dapat jodoh, jadi kan dapat jodoh yang terbaik. Saya yakin jodoh saya akan menjadi dapat jodoh terbaik di dunia dan di akhirat yang bisa menjaga saya, membimbing saya lebih dekat dengan Engkau ya Allah, gitu. Insya Allah ya Bu. Sabar ya. Mudah-mudahan dapat jodoh terbaik di dunia dan akhirat Ibu. Karena masih muda 35. Anak-anak juga perlu figur seorang ayah gitu. Begitu Mas Mas Ya, Ferry. baik. Terus, mungkin cukup apa ya sudah bisa menjawab ya Bunda Hafiza ya. Tadi kalau dari apa yang disampaikan ke Suci itu ya kita berdoa aja sama Allah yang terbaik ya. Eh, kita kan tadi kalau kita nggak tahu sebenarnya nanti di akhirat tuh beneran sama dia atau enggak gitu ya. Iya. Karena kita nggak tahu benar yang terbaik kita kembali lagi ya sama Allah sebenarnya nanti kan tergantung juga kan ya masih amal-amal masing-masing ya seperti itu ya. Ini bisa juga di baru-baru ini saya kalau saya sendiri baru nggak ya. Oh, maksudnya gitu. Kenapa apa tadi ya kita penting apa tidak membatasi diri, tetap berdoa yang terbaik. Apa ya? Kuatkan LOP-nya ya. Ya, Iya, betul. ya law of LP-nya. projection-nya dikuatkan gitu. Mm-mm. Dan selain Ya. itu tetap apa tadi? Kalau dari Kosuci tadi sebenarnya kalau Kosuci tadi cerita di awal tuh yang dilakukan sebenarnya dia menggunakan jurus pertamanya itu ya, buka perisainya itu ya. Iya, buka perisai. Ini buka perisainya itu yang dilakukan terlebih dahulu. Iya, Itu karena tadi jodoh. macam-macam ya. Nah, Mm. barangkali masih ada yang ingin bertanya. Hmm, kita persilakan ke Bapak Iya, Ibu. biasanya juga kalau untuk apa orang tua yang pengen anak-anaknya dapat jodoh juga bisa tuh Mas. Saya juga ada beberapa gitu. Dan Hmm, pada nanya gitu ya, gimana sih itu kadang kan orang tua udah anaknya udah umur usia berapa gitu kan pengen dapet jodoh. Ya itu kalau kata Pak Nas mah apa pikirannya aja kita udah punya jodoh, jodoh terbaik di akhirat dan di dunia gitu kan. Kita memantaskan diri karena kalau kita kalau orang tenang dalam posisi tenang gitu. Kalau jodoh itu menjadi tidak tenang, maka dia akan semakin jauh gitu. Jadi ya kitanya harus senang seperti rezeki. Kalau rezekinya kita tenang, maka duduk diam rezeki datang. Tapi kalau kita gerasa gerusuk gitu, aduh, itu apa? Gerasa gerusuk malah jadi menjauh gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau dari ceritanya ke Suci sebenarnya ini ya polanya hampir sama ya. LOP-nya kan jodoh ya. Iya. LOP-nya jodoh, jodoh terbaik LOP-nya. Jadi untuk bisa mendapatkan jodoh terbaik tadi itu yang dilakukan ya Coach Suci yaitu membuka perisai rezeki. Tadi salah satu kalau nggak salah tuh tadi Coach Suci tuh cerita yaitu dengan orang tua ya, dengan Ridho melayani dengan saudara juga ada Coach Suci ya. Iya. Dengan suami suami sebelumnya juga gitu ya itu yang dirilis dulu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum, Bu Suci, Ya, gimana Waalaikumsalam Bu Ida? Bu Zuraini. Waalaikumsalam. Masya Bu Allah. Zurai. Bu Saya Zuraini. butuh nih. Halo, Iya, ya, Bu gimana Suci. Bu Zuraini? Mas, keren-keren Bu Zuraini. Apa kabarnya? Kalau saya nih mau tanyakan saya punya anak udah umurnya 30. Kepengen gitu. Dia cepat ada pasangannya. Gimana ya cara doanya untuk anak saya Hmm, supaya iya. dapat jodoh yang baik ya. Mungkin katanya Hmm. tadi kata Bu Suci kayak memang jodohnya udah ada ya. Tapi kalau saya bantu doa, bagaimana caranya gitu ya? Ya, jadi eh bantu doa, iya bisa. Jadi maksudnya LOP orang tua, ibu kan sebagai orang tuanya ya, Ibu Iya, Zuraini ya. iya. Ya biasanya kan doa orang tua itu langsung dijabah gitu. Ibu langsung
LOP kan aja, misalnya di usia anaknya, misalnya sekarang berapa Bu? 30. 30 ya, mungkin insya Allah dia cepat ketemu jodohnya tahun depan menikah gitu. Dan apa namanya? Ibu LOP kan terus gitu, terus ibu gelar, ibu minta ampun, sholat taubat, ibu apa rilis ke Allah, ibu minta gitu, ibu minta ya Allah, anakku sudah usia 30, udah cukup matang lah untuk berumah tangga, izinkan dia untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Insya Allah kan ibu sebagai orang tua, ibu sholat taubat dulu, itu kemudian sholat hajat, ibu harus tenang. Ibunya harus tenang. Ntar insya Allah anaknya ketemu jodohnya. Gitu insya Allah mudah-mudahan. Kemudian anaknya juga di kalau bisa diajak ke MR Bu. Biar nanti belajar garpu tala ya. Iya. Garpu Nah, tala. Bu Suci, Ntar kalau sholat tobatnya niatnya gimana tuh? Apa dosa saya apa dosa saya pada anak apa gimana ya? iya Sholat kalau tobat. kalau magnet rezeki itu kan apa yang terjadi sama kita itu adalah sebab akibat apa ya karena apa karena dosa kita masa lalu kalau katanya Pak Nas gitu ya, jadi kita menunjuk diri kita, kita minta ampun eh, sama dosa kita, dosa diri sendiri gitu, bukan dosa si anak. Nanti ketika ibu minta maaf sama Allah gitu, istighfar banyak ini, insya Allah tuh hati itu menjadi tenang, damai. Ketika terus ibu minta jodoh sama anak, maksudnya kenalin dong Kak, itu ibu juga jadinya enggak menggurui gitu, ibu jadinya nadanya datar, nadanya slow gitu, tuh ntar energinya nyampe ke anak gitu. Nah, insya Allah anaknya apa sampai insya Allah nanti pelan-pelan anaknya dikenalkan dengan magnet rezeki, biar dia bisa garpu tala sendiri, terus bisa sholat taubat juga, sholat hajat juga. Ntar insya Allah mudah-mudahan jodoh terbaiknya diberikan sama Allah gitu Bu. Hmm. Amin. Sholat taubatnya gimana tadi ya? Ya, Ibu sholat taubat kan bisa di Qiyamul Lail, bisa Saya di saya waktu-waktu biasanya biasa. kalau sholat tobat sebelum sholat tahajud saya sholat tobat dulu 2 rakaat baru Ya, sholat tahajud gitu. mm-mm. Apa Iya, gimana niatnya gimana ya? Apa diucapkan apa gimana ya? Kalau niatnya itu sholat niat, tobatnya. iya niatnya diucapkan saya mohon ampun ya Allah. Mungkin karena jodoh anak saya belum dekat, karena dosa saya mohon ampun gitu ya Allah. Udah gelar sajadah aja gitu. Allah Akbar. Ketika ibu Allah Akbar tuh Allah, ibu serahin ke Allah gitu. Pokoknya ibu ininya yang sekarang adalah skenario terbaik. Ibu nikmatin aja semua. Maksudnya pokoknya serahin aja ke Allah, biar Allah yang nentuin gitu, biar Iya. Allah yang memberikan jodoh terbaik gitu. Jadi nanti energinya nyampe ke anak ibu, insya Allah mudah-mudahan ya. Heeh. Yakin yakin pasti ada jodohnya memang udah ada Iya, pasangannya ya yang iya, seperti dari iya, surat iya, 23 itu memang udah mm-mm. ada pasangannya Bahasa- Allah udah menyediakan pasangan-pasangannya ya. Iya, terus ibu sholat hajat kan anaknya biar ketemu dengan jodohnya, tuh Ya. minta jodoh yang terbaik gitu. Ibu udah ikut SMR ya, kan ya? Udah, Heeh. udah S Mm-mm. SH itu udah T itu juga udah ikut training juga udah. Iya, training juga udah ya kemarin ya. Mm-mm. Iya. Iya, di Garbutala aja Bu lebih cepet dizikirin. Kemarin udah kayaknya ya, Garpu udah dizikir, talanya saya udah atau keluar. saya? Hah? Yang untuk garpu talanya saya apa anak saya? Harusnya sih, harusnya anak ibu. Tapi kalau anak ibu belum tahu mana rezeki ya, ya dari ibu aja dulu, Ya, nggak apa-apa. saya sih belum paham. Anak saya belum paham arti rezeki. Tapi sudah Mm-mm. pernah dengar kan, sering juga kan dia dengar dari kantor juga suka udah ada pelajarannya kayak yang seperti manik rezeki gini. Mm-mm.
Semangat ya Bu, Ya, jujur, jujur, ini jujur ini. insya Allah amin. Semangat ya Bu, Insya Allah anaknya mendapatkan jodoh terbaik ya Bu. Amin. Insya Allah Bu deh. Raini, ini tadi ya, ada ikhtiar ini ya, Bu Suci Iya, ya, ikhtiarnya iya, dari ibunya sendiri, Bu Zuraini, iya. dan Mhm. ikhtiar anak. Ya, ini semuanya berikhtiar ya kan. Iya, Nah, ini rezeki kan suatu apa ya? Misteri ilahi bahasanya ya. Kayak iya. apa jodoh itu misteri ilahi yang menjadi domainnya Allah. Tapi kan sebenarnya sudah ada. Nah, gimana kita caranya? Tadi salah satu sebenarnya ini kan jodoh itu bagian dari rezeki ya. Mm-mm. Berarti kan caranya seperti yang sudah disampaikan di seminar itu ya itu pertama adalah membuka perisai rezekinya gitu. Iya. Nah, ini kan kondisinya posisinya ada di ibu nih, bukan di anaknya kan. Nah, Oh ya, kan adanya di ibu-ibu lah berarti yang melakukannya ikhtiarnya iya. dari ibunya sendiri. Nanti kalau Iya. anaknya boleh tuh dikasih tahu, diajarin, dikasih tahu pelan-pelan. Atau kalau Iya. misalnya ibu apa diajak aja tuh ikut belajar mau melalui audionya boleh atau melalui YouTube-nya ya. Ya. YouTube ada itu kalau mau Iya. belajar Atau mandiri mau juga. ikut campnya juga langsung ya. Besok ada camp Untuk itu, kita ikut ayah anaknya sekalian. ya, nanti Iya. ada kayak makna rezeki. Nah, itu yang 2 minggu lagi ya, seminggu lagi ya. Iya, tanggal 19-20 di Itu Hayamuruk tuh. Itu salah satu camp. bentuknya. Mm-mm. Begitu Bu Zuhaini. Iya, iya. Makasih Pak Peri. Ya, Ya. semoga dikabulkan. Amin. Amin ya, amin ya Allah. Terus Suci, Amin. ini ada kayaknya dari Bunda Novi nih luar biasa nih. Pertanyaan banyak yang bilang nih, nggak mau jika jodoh akhiratnya sama dengan jodohnya di dunia. Gimana tuh? Ah, ini sering bertanya. Masya Kayaknya Allah. banyak yang pertanyaan dari peserta ya, Kak Novi. Ah, ini gimana jawabnya nih? Nah, Silakan. judul akhirnya tuh bagaimana Bu Novi? Oh, Bidadara milih. bidadara ya. Milih lagi. Bidadara bidadara. Islam Tergantung nggak ya? amalannya Bu Novi. Tapi kalau perempuan itu adanya sih ya itu jodoh jodoh terakhirnya. Tapi kan ya tergantung amalannya. Allah menciptakan tadi bidadari-bidadara ya, apa bidadari-bidadari. Nanti kan kalau di akhirat nanti kan pasti lebih cakep, lebih banyak duitnya, lebih lebih pasti Bu. Karena kan di akhirat nanti kan maksudnya apaan aja juga ada gitu, tinggal minta, tinggal mudah gitu Bu. Kalau kata kakak saya, lu jauh amat mikirnya akhirat, mikir dunia. Luar biasa, keren. Ini maksudnya em, memantaskan diri Bu Novi kalau pengen jodohnya yang baik di akhirat nanti kita harus memperbaiki amalan kita di dunia biar dapat jodoh terbaiknya sampai di akhirat Bu Novi. Masya Allah dahsyat ya. Mau jodoh akhirat yang gimana? Bukan gitu maksudnya. Yang gimana Bang. maksudnya? Udah bosan sama yang di dunia. Biasanya hmm, udah ngasih ngasih bulanannya nggak banyak, Luar orang yang nggak biasa. baik dan yang lain-lain gitu. Masa di akhirat juga dapetnya kayak gitu lagi, nggak mau gitu katanya gitu. Menarik, menarik ya. Kira-kira nanti jodohnya berarti kan gini ya, asumsinya itu jodoh yang di akhirat itu nanti kondisinya kayak sama nggak sih ya, kayak kita kalau di Iya gitu. itu ya pertanyaannya kan, Iya kondisinya pertanyaan sama nggak gitu. gitu, sehingga ada kita berpikir, oh nanti emang sama dia lagi gitu kan ya. Kalau ngelihatnya bacanya kan Dudi, kalau saya nih ya, mungkin saya coba. Kan kalau mau masuk dua-duanya kan berarti kan dua-duanya harus masuk surga dulu dong. Iya, betul. Itu ya, syaratnya kan gitu. Dua-duanya harus baik lah. Kalau dua-duanya soleh-soleha, ya kan? Tapi kan pada saatnya di sana kan mereka sudah ngelihat siapapun itu kan dia secara fisik pun berubah, semuanya berubah, ya kan? Dia akan ngelihat
pada saat di sana tuh ya itu semuanya ya kan terbaik. Jadi kan udah nggak ngelihat lagi ini fisiknya itu Hmm. udah secara ini kan udah berubah kan kita. Dari Iya, postur udah. pun kayak berubah kan. Itu udah karena udah namanya kalau udah di surga mikirnya udah katanya udah nggak ada tuh kayak pikiran di dunia gitu. Ah, ini kurang, ada yang kurang gitu ya. Jadi tadi mungkin syaratnya ya dua-duanya harus masuk surga dulu. Baru bisa tuh. Karena kalau udah masuk tuh nggak ada mikir lagi gitu. Itu sih yang pernah saya pernah juga didengar hal seperti ini gini. Tapi syaratnya itu kalau mau apa, nah, itu berarti kan dua-duanya soleh-soleha. Lah kalau udah soleh-soleha, ya udah di dalam sana, yang dipikirannya udah semuanya baik, bagus, Bagus, luar biasa dahsyat ya. iya Kalau udah kan? sampai sana mah udah luar biasa, Bu Nah, Novi. Udah. udah nggak lihat lagi yang di belakang di dunia. Wah, mungkin gitu ya kalau dari saya. Iya, karena kalau udah nyampe sana yang di ini udah nggak bukan nafsu lagi gitu kan. Orang semuanya apa-apa udah minta aja kan, nggak perlu uang kan ya. Di sana tinggal mintanya langsung datang. Hati-hati nih, jadi bisa jadi perisai nih kalau ada pasangan yang denger nih. Saya kan menyampaikan apa yang disampaikan orang. Iya, iya. Iya, Ada betul. ya, ya, ada. Makanya ini menarik nih pertanyaannya. Iya. Orang suami saya aja kan belum ada rezeki banget, Pak. Kalau saya lagi mau keren ya, lagi kita maksudnya lagi nggak baik-baik saja gitu, butuh apa? Butuh ruang sendiri ya. Kadang kan keserucut kamu apa? Dia bilang kamu nyesel ya, bukan nyesel ya apa ya dia bilang kamu harusnya ini. Ya, padahal kan kita udah menanamkan dalam pikiran bahwa jodoh sekarang udah jodoh terbaik gitu. Enggak ya, kamu tuh jodoh terbaik saya udah tanaman itu, udah itu. Tapi kan yang sekarang kan maksudnya di dunia itu kan adalah ujian. Ujian maksudnya kita diuji dengan anak, kita diuji dengan pasangan, kita diuji dengan apa rizki, ya, kita diuji dengan kesehatan. Seperti itu, maksudnya dunia adalah gak real kalau kata Pak Anas kan, dunia gak real gitu, yang real itu pikiran kita gitu, coach. Keren, keren. Gimana, Coach Novi? Berarti sudah pendapat dari Coach. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita mungkin ada waktu ya kurang lebih 13 menit ke depan ya. Mungkin kita bisa ini. Barangkali masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini direkam gak nih Mas, ada yang nanya nih tadi. Ini saya share di apa nih? Tadi ada apa nggak tahu siapa tuh, katanya lagi pembinaan NCC katanya, minta ininya Saya ada share di apa di di YouTube ya. ya, Iya. Karena pembahasan jodoh tuh menarik ya, menarik. menarik, iya, menarik gitu. Mungkin sebelum ada yang bertanya nih ke Suci, mungkin saya mungkin kira-kira waktu itu kan dalam proses ya. Tadi mungkin ada sejak berpisah lah, misalnya kan ditinggalkan karena eh, kehendak Allah. Itu kan ada waktu kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun. Itu seperti tadi mungkin kayak Bunda Afiza ada rasa, wah kayak mungkin ada. Tadi mungkin di sini ada nggak rasa tadi galaunya, takutnya, atau mungkin pikiran-pikiran gitu, mungkin jadi banyak pikiran gitu loh ke Suci. Ada nggak Iya. gitu? Dan kalau ada itu gimana cara mengatasinya gitu loh, sehingga bisa setelah AMR, oh jadi bisa gimana tuh bisa mendapatkan akhirnya bisa dapat jodoh mungkin kayak gitu. Lebih ke mana ya? Kalau lebih dulu, dulu tuh nggak mau karena kan biasanya ya, Mas, biasanya kalau perempuan yang bisa cari uang sendiri gitu ya, dia lebih nikmat sendiri karena kan kalau kata ibu-ibu katanya
Kalau perempuan sih ngurusin suami, kalau suami mah enak diurusin gitu kan. Terus itu jeruk nipisnya Bu, apa Mas? Itu jeruk nipisnya yang bikin kita nggak move on gitu kan. Terus habis gitu kepemikiran yang baru belum tentu lebih baik dari yang lama gitu. Itu jeruk nipisnya. Kata siapa gitu. Saya kan saya ketemu sama Bu Yuli tuh dulu. Bu Ya. Yuli ini garpu talah ini nih gitu kan suka kita sama CTMR suka itu ya suka kadang kita kalau dalam berpersoalan apa mengartikan garpu talah itu kita nggak bisa maksudnya kayak seperti di dalam roller coaster ya kita jendela kita buram belum dihapus ya karena Hmm. masih garis kebenarannya tinggi gitu kan. Ya itu kata siapa apa perempuan tuh melayani laki-laki gitu nggak juga gitu harus saya tuh nggak pernah masak gitu kan harus saya nggak pernah nyuci gitu kata siapa repot orang rumah tangga gitu ya begitu itu jeruk nipisnya banyak jeruk nipisnya gitu makanya itu nggak bisa move on yang bikin orang tua saya tuh sedih gitu sedihnya ini kok usia muda kok tapi apa nggak mau menikah lagi gitu kenapa gitu apa trauma atau apa gitu itu karena banyak jeruk nipisnya jadi setelah mengenal magnet rezeki akhirnya kan semuanya menyenangkan. Yang kita takutkan dalam rumah tangga bahwa kalau ketemu pasangan yang baru tuh bakalan apa kita LOP-in aja semuanya indah semua baik-baik aja terus apa namanya eh kata siapa tuh berumah tangga tuh repot enggak gitu kan akhirnya semuanya tuh jadi menyenangkan maksudnya bersenang-senang untuk apa hidup di dunia itu untuk bersenang-senang gitu kan. Setelah mengenal magnet reject itu luar biasa deh mas gitu jeruk nipisnya jadi sedikit terus galaunya jadi ini kalau itu karena jeruk nipisnya banyak ya jadinya ketika orang tua minta jodoh gitu ya itu jadi galau gitu galaunya aduh orang tua gue kok minta ini kok dia minta ini gitu nggak sesuai sama ini gitu akhirnya kita gelar saja deh minta yang terbaik akhirnya dikasih yang terbaik ternyata jodoh itu udah ada gitu. Kita sendirinya yang mengkotakan gitu, mengkotakan saya mau jodohnya terbaik aja di akhirat, di dunia enggak. Ya, ya Allah nggak kasih-kasih itu, begitu. Kalau nggak kasih-kasih akhirnya. Tapi ketika kita buka pikiran kita bahwa rumah tangga tuh menyenangkan, nah itu terus akhirnya kan datang. Nah itu dibilangnya tari awannya mungkin ya kalau manusia tari awannya udah sembuh kayak dikasih rezeki. Wow, keren. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa tadi sharingnya. Dan ini mungkin saya rasa case kondisi ini juga sudah lagi ramai juga ya. Apalagi kalau misalnya saya tuh di sosmed kadang malah kok rame gitu ya. Nah, ada gak sih misalnya kayak Coach Suci sekarang tuh kan ada nggak kadang mungkin yang berpikiran, wah dengan kondisi tadi mungkin kalau misalnya ditinggal suami dalam kondisi single ya kan. Oke, mungkin masih ini. Tapi ada kadang orang merasa kayak misalnya di sosmed itu mereka, nih saya umur segini, eh ya misalnya dengan status ini, dengan kondisi anak misalnya kayak tadi mungkin dengan kondisi Afiza itu, ada rasa takutan gitu nggak sih? Atau gimana ada, masih nggak gitu? Mungkin perasaan itu kan untuk misalnya tadi mungkin jeruk nipisnya ya, melepas jeruk nipisnya ini kan sebuah tantangan sendiri gitu. Nah, prosesnya untuk melepas jeruk nipis yang seperti itu ya, mungkin bagian yang kan artinya banyak tadi jeruk nipisnya ya, Ya, Coach Suci ya. betul. Nah, salah Heeh. satu mungkin dari yang pikiran yang mungkin ada rasa ketakutan, aku ada yang masih mau nggak ya sama aku kayak gitu gitu. Nah, seperti itu, seperti apa tuh? Gimana ngatasinya kalau Coach Suci? Iya, notasinya ya, takutan ya. Mm-mm. Takutan, karena kita udah belajar manage rezeki sih, nggak takut ya. Ketakutannya ya, maksudnya karena kan udah nggak terjadi, ya, maksudnya ya jadi lucu aja gitu. Jadi ya sekarang apa?
sekarang, oh bener ya ini ya yang dikatakan mama gitu kan. Kalau oh iya kalau udah dua-duanya nggak ada, kamu sama siapa? Oh iya, jadi lucu gitu, jadi obrolan gitu, jadi obrolan sama suami gitu. Oh ini ya, ya bener juga ya dulu kata mama gitu kan. Karena dulu garis kebenarannya tinggi mungkin ya. Terus jeruk nipisnya juga banyak. Akhirnya kan nggak bisa move on, masih masih apa namanya dalam kenangan ya. Perempuan memang masih dalam kenangan almarhum. Makanya dibilangnya kan kalau apa kalau perempuan ditinggal meninggal tuh jodohnya lama gitu. Nah itu masih dalam kenangan gitu. Tapi ya nggak juga, maksudnya kalau dia dia udah buka hati dan membuka pikiran, dan insya Allah dia datang. Dan ketakutan itu malah jadi ini ya, jadi jeruk nipis gitu. Takutannya apa ya waktu itu ya? Takutannya ya berasanya ya sendiri ya. Allah kan menguji dalam kesepian, kesendirian gitu. Oh galau ya, ya galau sih. Dulu sempet nggak mau Mas, nggak mau berumah tangga lagi ya. Saya itu kan berasanya tuh saya ini kan keluar kota gitu, keluar kota. Akhirnya 2 tahun, 3 tahun tuh saya masih ngerasain nungguinnya, nungguin nggak jelas itu galau, galau. Wah, nggak. Itu kan katanya panas kan, nanti akan ketemu dengan bidadari. Terus akhirnya ketika saya ikhlas menerima almarhum, akan mendapatkan bidadari yang lebih baik dari saya. Nah, itu mulai saya bisa move on, Mas. Saya mulai dia dapatkan jodoh terbaiknya dan saya siap mendapatkan jodoh terbaiknya. Nah, itu, Mas. Bukanya lama juga tuh karena mungkin nah itu harus ininya ya pikirannya yang diubah. Tergantung Allah sih, tergantung kitanya mintanya gimana tuh. Kalau mau dikasih ya dikasih, kalau kitanya nggak minta juga Allah nggak kasih. Tapi kan sayang gitu, Allah udah ciptakan berpasang-pasangan gitu. Maksudnya ya insya Allah pikirannya yang harus, ya kita kayak belajar LOP aja, kalau mau ubah nasib ya pikirannya yang harus diubah gitu. Itu yang saya tanamkan, saya akan dapatkan jodoh terbaik di akhirat dan di dunia gitu. Akhirnya dia datang. Luar biasa, keren-keren. Ya, menarik Bapak Ibu tadi sharing ini tidak hanya materi tapi juga berdasarkan pengalaman pribadi nih dari Coach Suci yang luar biasa. Dan sejauh saya kenal nih tadi mungkin tadi Coach Suci itu udah nyampaikan lah untuk apa biar terwujud akhirnya terwujud tuh apa yang LOP-nya terkait jodoh ya. Tadi sebenarnya beliau udahnya ceritakan tuh lepaskan jeruk nipisnya. Ternyata jeruk nipisnya tuh Mbak, kalau dengan kondisinya kesuci tuh udah ada banyak ya. Ya, pikiran-pikirannya tadi ya kalau misalnya dengan status kondisi ini kan pasti pikirannya macam-macam ya. Nah, itu yang dikikis ya, dilepaskan, dirilis ya kan. Pikiran-pikiran yang bisa apa? Menjadi penghalang. Jadi untuk kita buka lah perisainya seperti itu ya. Nah, perbaiki hubungannya dengan orang tua dan keluarga. Dan yang saya tahu nih kalau ke Suci sejak waktu itu sejak di MR tuh kalau ada kajian beliau selalu datang. Jadi waktu itu datang jauh-jauh deh ke Bangka datang terus kalau kajian rutin dulu kita kajian rutin di Bangka ya ke Suci ya. Iya. Itu beliau selalu datang nih selalu luar biasa semangat untuk belajar dengan ilmu MR dan mempraktekannya seperti itu. Mungkin itu ya kalau sharingnya dari Kesuci tadi. Nah, ini Kesuci masih ada yang bertanya dari Bu Arianti. Bu Suci izin bertanya, nih saya coba bacakan. Alhamdulillah saya sudah mendapat jodoh. Wah, alhamdulillah luar biasa. Tapi saya merasa saya kurang nyaman dengan jodoh saya. Memang dulu menikah karena desakan usia dan keluarga yang akhirnya qadarullah menikah. Dan sekarang ini saya malah ingin terus berpisah karena nggak nyaman dengan pasangan. Saya harus gimana ya? Saya sudah coba garpu talak tapi belum menemukan jawaban yang pas di hati. Mohon sarannya. Nah, Kak Suci, ada nih Ya. case-nya agak berbeda nih. Ya, case-nya berbeda nih.
Ini ada perasaan kayaknya yang sedang kondisinya agak luar biasa nih, perasaannya yang galau, nggak nyaman, seperti itu. Gimana, Coach? Ya, jadi di sini kan sudah coba garpu tala. Garpu tala kan dizikirkan aja, Bu. Insya Allah nanti ketemu petunjuknya Allah ya. Ketika, maksudnya kan kalau menikah lebih dari sekali ya, meninggal maupun nggak meninggal, itu kan pasti ada masa lalunya ya. Nah, itu dia kadang kita membandingkan atau apa, itu kan energinya tuh nyampe. Memang kan di situ ada persoalan baru baru bahwa ada anak bawaan gitu kan. Ini keadaannya tidak seperti ini. Itu memang keadaannya tuh memang enggak normal, bukannya enggak normal, enggak seperti biasanya, tapi bagaimana kita menerima keadaan itu dan menerimanya dan kita ubah di pikiran kita bahwa ini adalah yang terbaik skenario Allah. Apa memang nggak mudah Mas ketika kita menerima pasangan baru, terus dengan dia keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan sifatnya, mungkin secara nggak langsung kan dia punya dia beda sama yang pertama gitu ya, kalau bilang bukan MR ya. Tapi kan kita nggak boleh begitu, maksudnya energinya ketika ini adalah ujiannya, maksudnya beradaptasinya, beradaptasinya. Ibu garputala aja, garputalanya itu dizikirin aja, dizikirin. Habis itu sampai ibu minta taubat juga, minta taubat, taubat, salat taubat. Berpisah itu juga kan enggak, maksudnya jalan terakhir gitu kan, jalan terakhir. Jadi ibu insya Allah mudah-mudahan ini ujian. Ibu garputalanya dizikirkan aja, eh, zikirkan aja, terus nanti ditambah dengan sholat tobat dengan sholat hajat agar hati yang tenang gitu. Oh maaf kami sama-sama single dan pernikahan pertama. Oh Masya Allah. Iya. Jadi yang di ini adalah pikirannya ibu mungkin. Ibu mau pernikahannya gimana nih? Mau setiap orang kan pernikahannya pengen yang jodohnya panjang gitu ya. Kaderullah ini adalah jalan yang terbaik. Maksudnya kan tadi ibu bilang apa namanya karena usia terus dijodohin mungkin ya disahkan dan keluarga dan akhirnya jadi mungkin dengan sifatnya beda atau dengan ini kok dia begini kok aslinya begini kok kok aku nggak dapet nih chemistry-nya dia gitu kan. Masya Allah ya di Insya Allah ini adalah ujian Bu. Sabar aja. Dizikirkan nanti suratnya dizikirkan ibu sholat taubat ibu sholat hajat nanti ketika ibu sudah tenang sudah hati ini galaunya tingkat nol ntar insya Allah chemistry-nya akan datang insya Allah gitu Bu. Saya juga wah, keren gitu kan dengan pernikahan baru kan bukan kayak orang bilang pernikahan tuh selamat menempuh hidup baru kan ya selamat menempuh hidup baru ya hidup baru karena kita berdua kan satu apa satu dua kepala jadi satu tujuan gitu memang nggak mudah apalagi sama-sama mempunyai garis kebenaran yang sama. Ajak aja Bu ke CTM ke mana kemana rezeki. Insya Allah nanti energinya nyampe. Ibu pikirin dulu aja jangan pikirnya jangan pisah Bu. Apa karena rumah tangga ini adalah itu ibadah untuk ibadah terlama Ibu gitu. Ini dengan Mbak siapa ya? Ibu Bu Arianti. gimana Mbak? Mbak Arianti, mudah-mudahan Ibu tanamkan aja bahwa jodoh yang sekarang adalah jodoh yang terbaik gitu, jodoh yang terbaik yang Allah berikan, Insya Allah di dunia dan di akhirat. Kalau ketika Ibu ditanamkan begitu, energinya akan sampai ke suami gitu. Tapi ketika dulu Mas, ini cerita ya, dulu saya belum MR,
belum MR. Ya begitu ya. Aduh, saya kayaknya salah pilih nih, begitu kan kalau belum MR ya. Gitu sih maunya yang misalnya ya maunya ganteng, banyak duitnya, Oke. gitu kan. Yang pintar. Ya. Lagi dulu Tapi masih kan muda ya Mbak. iya. Tapi kan Allah memberikan kita bukan apa yang kita mau, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Situ yang saya kasih apa dari pernikahan yang kedua ini saya itu Allah nggak yang kita inginkan seperti ini, tapi Allah berikan yang kita butuhkan gitu. Ternyata saya butuh rohani, dia dapat suami yang ustadz gitu. Jadi Allah tuh ditanamkan dari Ibu Aryani bahwa sekarang adalah jodoh yang terbaik gitu. Terus Ibu sambil sholatin tobat, sholatin hajat, kemudian surat karbutalanya itu udah bagus Bu. Ntar kalau Ibu mau ini aja di apa WA saya aja kalau memang belum ngerti karbutalanya ya. Heeh. Di WA saya 0812 8594 6180. Ya Bu nanti Mbak ya, Ariyanti. Heeh. khusus nanti bisa. Ya, ini ngelihatnya ini ya. Kalau kayak di sini biasanya disuruh dulu Patnas juga pernah ada kayak gini ya. Disuruh Garputala terus dikirin. Eh, Kalau belum nemu maknanya apanya dizikirin aja terus gitu. Hmm. Ya sebenarnya kalau kalau mungkin dari saya ngelihatnya ya ibadah pernikahan ada sebuah ibadah ladang ibadah ya. Kita emang pasangan itu menjadi apa ya kita juga emang kita punya peran masing-masing gitu. Tapi itu menjadi kita ngelihatnya dari sudut pandang ini kita mau sebagai ladang ibadah atau apa enggak ya. Kalau kita ngelihat sebagai ladang ibadah ya dengan kondisi ya ini kan udah menjadi suatu apa pernikahan kan sakral. Kita menjadinya lagi sebagai ladang ibadah ya berarti kita anggap ini sebagai buat ibadah kita. Kondisinya yang penting kita dari kita itu tugas kalau misalnya kan tadi sebenarnya kalau dari Mbak Suci tadi udah bilang ya Mbak Suci bahwa ya sebagai seorang perempuan istri itu sebenarnya sederhana ya dapat ridhonya dari suami gitu ya. Nah, itu yang mungkin sederhana apa enggak yang sebenarnya nggak perlu terlalu banyak mikirnya gitu ya. Tapi emang kadang dalam persoalan ini mungkin ada aja. Nah, itu tadi kita tinggal lihat ada aja ya namanya persoalan dalam suatu rumah tangga. Itu kita tinggal lihat nih dengan sudut pandangnya ini kita mau sebagai ibadah atau gimana gitu kan. Kalau kita ibadah ya kita fokus untuk sebuah tujuan yang atau kondisi yang lebih baik seperti itu. Fokusnya ke sana. Nanti ya pasangan kita ya kita tinggal berdoa. Itulah mungkin ladang ibadah kita itu mendoakan pasangan kita. Ya enggak sih. Seperti itu kan ya kesuci ya. Kita Iya, iya mendoakan karena orang lain biar bisa iya, mendapatkan ya tadi pemahaman yang lebih baik dan juga bersikap yang lebih baik seperti itu. Barangkali seperti itu ya kalau tambah dari saya kesuci. iya, karena kalau energinya dari Mbak Ariyanti begitu, itu nyampe ke suaminya begitu, main cerai gitu. Tapi ketika Mbak Aryani punya energi berlian, nanti dia akan ini dapat chemistry-nya gitu, Mbak Ariyanti. Karena kan kalau dijodohkan itu kan memang ya perlu keridoan ya. Kita minta sih minta keridoan Allah ya kan adalah ibadah gitu. Insya Allah ya mudah-mudahan membantu dengan garpu talai. Baik, mungkin buat Bu Ariyanti tadi sudah dijelaskan cukup panjang juga nih dari Bu Suci. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dipahami dan jelasnya tadi Garpotala bisa lebih dipraktekkan, dizikirkan dan nanti memang bila masih ada yang kurang jelas ya, perlu konsultasi lebih lanjut, monggo tuh silakan nanti ke Suci ya. Baik, Bapak Ibu. Wah, waktunya sudah ternyata udah lewat 9.30. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Disilakan. Oke, apakah masih ada? Hmm. Dari Bu Ki nanti barangkali mau menambahkan atau dari Bu mana Coach Eli? Mana Coach Eli? Ya? Adakah?
Coach Eli, Bu Kinanti, luar biasa. Pasti. Oke, baik. Sudah tidak ada yang bertanya? Baik, Ke Suci, kita udah waktu 9.30, 9.39 ya. Oh, kita ada ini ya. Mungkin silakan nanti Ke Suci sampaikan kesimpulan lah dari materi yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan Ke Suci. Oh iya, sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, sebelum nanti kesimpulan dari Coach Suci terkait materi malam hari ini, Insya Allah terdekat akan ada ya acara dari Magnet Rezeki, yaitu berupa camp Magnet Rezeki yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Nasrullah, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2024, yaitu bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad, yaitu di Pertu Harmoni, Jakarta ya. Bapak Ibu silakan nanti bisa langsung menghubungi Bapak Ibu apa yang mengundang Anda ya, yang mengundang Bapak Ibu silakan nanti menghubungi mereka, atau kalau tadi ada yang ke Suci silakan. Dan yang kedua ya ada spesial training dan live concert. Nah, ini malah merangkai luka menjadi cahaya dalam rangka Milad ya, Milad MR yang ke-9. Nah, Milad MR yang ke-9, di sana juga akan ada Ustadz Nasrullah dan tentunya ya dengan beberapa bintang tamu, di antaranya Mas Rizky Aditya dan istrinya Mbak Citra Kirana, ada Natasha Rizky juga ya di sini ya. Natasha Rizky dan beberapa bintang tamu lainnya. Dan ini yang menarik Bapak Ibu, ini juga ada ini Mas Rizky Aditya dan Citra Kirana ini adalah salah satu ya pemeran nanti eh, film berkaitan dengan Makna Rezeki yang akan segera rilis, film keluar apa Keajaiban Air Mata Wanita. Ini pemeran utamanya adalah Mas Rizky Aditya dan Citra Kirana. Insya Allah akan dilaksanakan pada 10 November nanti di Ballroom Jakarta Theater. Di 10 November 2024 di Ballroom Jakarta Theater. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, demikian sekilas info kegiatan Makna Rezeki dalam waktu terdekat yang Bapak Ibu bisa hadiri nanti. Selanjutnya kita masuki ke kesimpulan. Barangkali Mbak Suci silakan untuk menyampaikan kesimpulan singkat dari materi malam ini kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Silakan. Maaf, Mbak Suci, mic-nya. Ya. Jadi jodoh ini kita harus berhati-hati, berhati-hatinya karena bisa menjadi perisai. Kalau ingin mendapatkan jodoh itu seperti rezeki, kita harus tenang, harus mendekatkan diri sama Allah. Kalau ingin dapat rezeki, kita harus karena Allah sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Kalau tinggal di LOP kan dimasuk ke pikirannya gitu. Seperti itu Mas. Kita harus tenang karena rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kalau seperti itu Mas. Baik, Suaranya Mas nggak masuk. oh ya, Ya. baik. Jadi tadi sudah disampaikan sama Ko Suci. Poinnya apa ya? Materi malam ini ingin dapat jodoh terbaik. Nah, kita harus buka perisainya dengan kondisi yang lebih tenang, yaitu lepaskanlah itu tadi jeruk nipisnya. Ya, dirilislah persoalan-persoalan kegalauan, ketidaknyamanan yang dirasakan. Dengan begitu dia akan mendatangkan kondisi kita, hati kita yang lebih tenang. Nah, kondisi hati yang tenang tadi, insya Allah rezeki akan datang. Begitu ya, Ke Suci ya. Iya.
Baik Bapak Ibu, Cakep. saya rasa tadi materi yang dibawakan pada malam hari ini sangat luar biasa, sangat panjang sekali. Sudah juga ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan ya materi kali ini bisa eh, membuka wawasan ya dan bermanfaat buat Bapak Ibu yang berharap ya saat ini sedang berdoa menjadi LOP-nya, semoga Allah kabulkan. Allah berikan keajaiban kepada semuanya, kepada Bapak Ibu ya. Eh, saya rasa demikian ya kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita mari bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, saya Ferry Heriansari sebagai host pada malam hari ini memohon maaf atas segala kekurangan. Ya semoga Bapak Ibu bisa hadir nanti kembali pada kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Korwil Makna Rezeki DKI Jakarta pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada foto, Mas. Oh ya, baik. Bapak Ibu izin sebelum kita close ya kita bisa Yang mau foto dulu. Silakan. ya, Yang yang mau buka kamera, ayo. semua on cam. Nah, silakan Bu Deswati Andriani, Bu Ibu Bu Alvini atau Bu Alvini perbaiki. ya. Nanti silakan Bu Arianti biar kita bisa foto bareng. Pak Suryono, Pak Suryono Bu Susi. mana nih? Ayo. Pak Idrisnya udah nggak ada. Oh iya, sudah ini tadi udah kayaknya sudah kebagusan. Oke. Nah, ini lagi pada belum ada yang ini ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Tuh, Suci. Insya Allah Ya, Bapak Ibu, kita juga memiliki rekamannya ya. Rekamannya ada di ya. YouTube. Silakan nanti Bapak Ibu bisa akses ke Magnet Rezeki Jakarta. Nanti akan ada rekaman dari di YouTube-nya ya, di YouTube Magnet Rezeki Jakarta. Di sana Bapak Ibu bisa mengakses kembali ya rekaman pada malam hari ini. Ya, mungkin demikian dari kami, Suci dan saya Ferry. Sekali lagi izin kita tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih Mas Ferry. Ya, Mbak Suci, makasih luar biasa materinya. Menarik sebenarnya. Bisa diluaskan lagi nanti. Karena ada banyak. Apalagi di sosmed itu ramai. Iya. Baik, makasih Bu Arianti. Nah, Bu Zuraini, Bu Deswati, Bu Kinan, Terima kasih Bu Arianti. Bu Dwi Komariati. Ada Bunda tadi Bunda Afiza, ya Bunda Afiza semoga diberikan ya yang terbaik. Bu Wasito, ini Bu Ersiti Duria, Mbak ada itu Bu yang Ayu, lagi Bu Rostiarni, Bu Susi Sohan, dan ada nih Bu Sringatin dari Mojokerto dan Pak Suryono. Luar biasa, dahsyat. Sama-sama Bu Deswati.